Untuk hari ini pembahasan kita mengenai pengelolaan sumber daya manusia. Nah, mungkin untuk teman-teman ini yang pernah berorganisasi atau mengikuti sebuah kegiatan tertentu, ini pasti ini ya sudah pernah paham ya tentang sumber daya manusia, tentang pengelolaan sumber daya manusia. Itu biasanya kan penting dalam hal organisasi atau mungkin dalam bisnis dan dalam kegiatan-kegiatan di perusahaan itu penting. Mungkin Mbak Vina di organisasinya juga pernah belajar ini ya tentang PSDM atau pengelolaan sumber daya manusia. Mas Takwin mungkin juga di pondoknya juga sudah pernah belajar tentang ini. Kita ini ya membahas lagi, mungkin nanti lebih ke diskusi aja. Barangkali nanti ada masukan atau pertanyaan kita diskusikan bersama tentang PSDM. Nah, kita mulai saja ya. Nanti biar bisa nyusul untuk Mbak Aliyah sama Mas Fauzan. Kita mulai mengenai pengertian PSDM. Pengelolaan sumber daya manusia itu merupakan proses mengenai perencanaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan analisis dan evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi PSDM itu ya namanya mengelola sumber daya manusia itu ya mulai dari merencanakan bagaimana kegiatannya, prosesnya bagaimana, hingga termasuk PHK itu juga termasuk dalam PSDM. Nah, kan kita ini di mata kuliah ini pembelajarannya tentang intrapreneurship. Jadi, eh, trainer yang berkaitan di perusahaan atau karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan, makanya ada bahasan tentang PHK gitu ya. Nah, sekarang kan ini marak isu boykot-boykot produk Israel itu kan ya. Akhirnya banyak perusahaan yang PHK itu ya. Banyak yang demo juga itu. Nah, itu termasuk bagian dari pengelolaan PSDM ini, SDM. Nah, PSDM ini penting di sebuah perusahaan ataupun di sebuah organisasi karena ini berfungsi dalam hal analisis jabatan, jadi penting untuk analisis jabatan, perencanaan sumber daya manusia, pengadaan karyawan, kompensasi, perencanaan akhir, keselamatan dan kesehatan, dan juga pemutusan hubungan kerja. Nah, bagaimanapun ketika kita bekerja dengan seseorang, ya di perusahaan atau sebuah bisnis, itu pasti penting ya dalam hal mengelola sumber daya manusia. Karena pengelolaan sumber daya manusia ini tentunya juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Yang tentunya untuk tujuan perusahaan. Apabila kiranya kebanyakan, itu berarti kan harus dikurangi dengan pemutusan hubungan kerja. Lalu bagaimana perencanaannya, bagaimana cara rekrutmennya, itu termasuk dalam BSDM. Nah, ini untuk maksud dan tujuan PSDM. Mungkin nanti setelah saya menyampaikan materi bisa ini ya diskusi contoh-contohnya seperti apa berdasarkan pengalaman kalian ya. Jadi tujuannya untuk PSDM ini untuk mendapatkan pegawai dan membinanya dalam rangka mendayagunakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, jadi termasuk dalam proses rekrutmen itu tujuannya untuk mendapatkan pegawai. Lalu membinanya dan mendayagunakan itu berarti ya memberdayakan mereka sesuai dengan tujuan perusahaan sehingga ada peningkatan kualitas. Jadi kayak misalkan penerimaan karyawan di sebuah perusahaan atau penerimaan guru di sebuah sekolah, penerimaan PNS itu masuk dalam PSDM. Tujuan yang lain juga untuk meningkatkan kreativitas, inovatif, prestatif, dan keterampilan kerja pegawai di dalam perusahaan. Dan juga menciptakan suasana dan hubungan kerja yang lebih baik dan serasi di antara pegawai, baik vertikal maupun horizontal. Jadi intinya untuk PSDM ini penting untuk mengelola sumber daya itu sehingga bisa meningkatkan kualitasnya sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, mungkin dari Mbak Vina atau Mas Takwin mau bercerita, mungkin pernah ada pengalaman gitu tentang PSDM ini?
Saya Gimana, Mas? belum, Ibu. Belum? Belum. Ya, ini mungkin Mas Takwin kan di pondok ya. Pernah nggak ngoordinasi adik-adik pondoknya atau untuk apa gitu? Pernah nggak? Kalau itu pernah, Ibu. Gimana ceritanya? Itu pasti ada kaitan ya dengan pengelolaan karena mengelola orang lain itu juga termasuk dalam pengelolaan sumber daya manusia gitu. Tapi tujuannya itu kan untuk di pondok gitu. Kalau Mas Takwin, gimana Mas Takwin mungkin bisa cerita? Kalau saya pribadi pernah mengelola seperti les lagi itu eskul kayak gitu. Ekskul Kalau apa? Mas Takwin? kalau saya kemarin di pondok itu eskul tentang catur sama matematika. Mas Takwin jadi ketuanya. Saya yang ngajarin. Oh, yang ngajar ya. Ya, jadi pasti ya ini ya, pasti adalah pengalaman ya mengkoordinasi orang itu juga bagian ya dari pengelolaan sumber daya manusia. Mas Takwin pernah ngajar catur dan mungkin yang lain gitu ya. Kalau Mbak Vina mungkin udah banyak pengalaman ya Mbak Vina. Gimana Mbak Vina pengalamannya? Boleh diceritakan? Halo Mbak Vina, Mbak Alia, Mbak Vina ada di sini? Ada? Mungkin Mbak Alia baru hadir ya. Jadi ini ya, kita hari ini pembahasannya tentang pengelolaan sumber daya manusia yang fokusnya untuk keperusahaan. Jadi di sebuah perusahaan itu pasti ada bagian yang mengelola sumber daya manusia. Itu biasanya yang merekrut karyawan baru, terus mungkin kalau kebanyakan atau tidak sesuai dengan tupoksinya itu di PHK itu bagian dari PSDM. Nah, tadi ini sampai ke cerita Mbak Alia. Jadi mungkin teman-teman ada pengalaman dalam hal PSDM atau mengelola organisasi ataupun mengelola apapun itu bisa diceritakan. Mbak Lia mungkin mau cerita? Organisasi. Ada pengalaman? Gimana? Suaranya kecil, Mbak Alia. Iya, nggak dengar Mbak. Mbak Alia? Nggak kedengaran suaranya. Pengalaman organisasi gimana ya, Bu? Ya, pernah nggak ikut organisasi gitu pernah? Dulu waktu sekolah ya cuma kayak pramuka gitu, Bu, sama OSIS. Jadi ketua atau anggota Mbak? Kalau keanggotaannya nggak ikut, cuma waktu ada kegiatan gitu pernah jadi apa namanya ya, kayak ketua ketuanya panitia gitu. Nah, dalam hal itu pasti ya, ketika menjadi ketua organisasi atau menjadi penyelenggara event itu pasti berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Jadi Mbak Alia atau mungkin yang lain itu pasti memikirkan bagaimana cara mengatur tim gitu ya. Mungkin yang ada bagian kalau di kegiatan kan ada bagian yang kameramen, terus bagian acara, bagian peralatan gitu ya. Itu kalau di kegiatan. Nah, namun kalau di perusahaan itu lebih luas lagi. Ya kayak misal rekrutmen karyawan, pembinaan karyawan, PHK karyawan itu termasuk dalam lingkup PSDM. Kita lanjut. Langkah-langkah dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, menentukan kebutuhan pegawai atau karyawan dan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Jadi pertama-tama menentukan berapa butuhnya pegawai untuk tahun ini misalkan.
dan tujuannya apa, mengapa kok dibutuhkan karyawan sebanyak itu. Lalu mengadakan observasi dan penelitian berhubungan dengan sumber daya manusia. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemilihan dan hasil percobaan terhadap SDM sebagai karyawan di dalam perusahaan. Nah, maksudnya itu kalau sudah menentukan berapa jumlahnya, diterima, terus dites itu ya. Biasanya ada berapa bulan, misalkan 1 bulan untuk uji coba gitu. Terus metode yang akan dipilih dan diuji, terus dievaluasi berdasarkan hasil pengalaman. Dan terakhir, melaksanakan metode pengelolaan sumber daya manusia yang sudah ditentukan. Nah, jadi karyawan yang sudah dipilih itu kan seperti yang dijelaskan tadi, ditingkatkan kualitasnya. Dengan cara apa? Yaitu dengan adanya pelatihan, pendidikan gitu ya. Diuji coba dulu apakah itu sesuai atau tidak gitu. Diuji coba, nanti kalau cocok berarti dilanjutkan. Jadi selanjutnya, nih, nutupi nih. Pelaksanaan PSDM. Pertama, untuk latihan dan pendidikan. Jadi, setelah penerimaan karyawan, itu biasanya ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Caranya yaitu latihan dan pendidikan, salah satunya. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, stabilitas, fleksibilitas tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan pribadi tenaga kerja, serta menciptakan kepuasan kerja yang dapat mendorong timbulnya semangat dan gairah kerja. Jadi tujuannya latihan ini ya untuk meningkatkan kualitas karyawan sesuai dengan tujuan perusahaan. Ini sasarannya, harapannya kan gini ya, pekerjaan lebih baik, penggunaan sumber daya lebih cermat, penggunaan peralatan lebih tahan lama, minimnya angka kecelakaan, lebih tanggung jawab, dan ini kelangsungan perusahaan terjamin. Ya ini bisa beda-beda ya sesuai dengan tujuan perusahaannya. Ini keuntungan tambahnya meningkatkan rasa percaya diri atau harga diri, maksudnya ya meningkatkan kualitasnya, meningkatkan kerjasama antar karyawan, memudahkan pelaksanaan promosi, lalu memudahkan pendelegasian dan wewenang. Nah, jadi ini tujuan lainnya yaitu untuk menjelaskan ya tentang pekerjaan dari karyawan untuk peningkatan kinerja mereka dan juga memudahkan pendelegasian wewenang karena mereka sudah memahami tugasnya maka juga akan lebih mudah untuk pendelegasiannya. Nah, caranya ini bisa macam-macam ini ya, macam-macam ini. Ada sistem magang, magang ya misal sebulan atau 3 bulan, lalu ceramah atau kuliah, demonstrasi, bimbingan, atau mungkin latihan praktek, diskusi, game, permainan, sistem kombinasi, mutasi, dan promosi. Nah, jadi untuk pelaksanaannya sesuai perusahaannya masing-masing. Kalau yang sering itu kan magang ya, sering. Terus ceramah ini juga sering. Nah, ini untuk penjelasannya untuk mutasi dan promosi. Mutasi dan promosi, kegiatan dari pimpinan perusahaan untuk memindahkan karyawan dari suatu pekerjaan atau jabatan yang dianggap setingkat atau sejajar. Pak promosi, proses pemindahan pegawai atau karyawan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan atau jabatan lain yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi mutasi itu pindah tapi sejajar gitu loh. Itu tujuannya untuk mencoba ya apakah orang ini cocok ya di pekerjaan A, di pekerjaan B yang masih sejajar gitu. Misal karyawan ya sama-sama tingkatan karyawan. Kalau promosi berarti lebih tinggi tingkatannya.
Misalkan awalnya staff, coba dipromosikan ke bagian lebih atas, mungkin manajer gitu. Nah, jadi ini juga termasuk dalam pelaksanaan PSDM. Nah, dalam hal ini juga perlu motivasi ya. Motivasi ini bisa dari, sebenarnya motivasi kan ada dua ya, intrinsik sama ekstrinsik. Nah, untuk yang ekstrinsik itu berarti diberikan oleh perusahaan. Mungkin dari pemberian insentif, berarti insentif itu bisa berupa uang gitu ya, semi material, material atau imaterial. Insentif yang berupa uang atau mungkin ujian ya untuk peningkatan motivasi mereka itu juga bisa. Jadi untuk mendorong pelaksanaan PSDM itu biasanya dari perusahaan memberikan motivasi kepada para karyawannya. Nah, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum? Belum. Dari teman-teman ini kalau misal mau cerita tentang pengalamannya, mungkin ada yang pernah bekerja di perusahaan atau pernah membina sumber daya manusia, baik di organisasi itu boleh saling sharing di sini sama teman-temannya. Nih, selanjutnya dalam hal mengelola sumber daya manusia, ini pasti ada masalah ya. Ya, masalah itu yang sering kita temui ya di sekitar kita atau di perusahaan itu juga berpengaruh dalam hal SDM. Pertama, masalah kompensasi. Ini sering ya, sering banget terjadi kalau kompensasinya kurang, itu ternyata banyak yang akhirnya mengundurkan diri. Mungkin guru-guru honorer atau mungkin pegawai yang gajinya kecil, yang masih honorer ya. Kalau PNS kan udah ada standarnya. Mungkin kalau yang honorer atau yang bekerja di perusahaan tapi gajinya kecil, pekerjaannya berat, itu bisa menimbulkan masalah. Akhirnya mereka mau pengajuan keluar misalkan. Lalu masalah lingkungan kerja, mungkin tidak cocok dengan teman kerjanya atau jauh dari rumahnya atau masalah lingkungan kerja yang lain atau banyak polusi dan sebagainya. Lalu bisa juga masalah kedisiplinan. Misalkan ya di kantor itu sangat disiplin, harus datang jam 7, misalkan ternyata orang tersebut nggak bisa sedisiplin itu, harus bisanya molor kayak gitu misalkan. Nah, ini juga menjadi masalah. Lalu masalah kelelahan, kebosanan, komunikasi, pendelegasian wewenang, masalah partisipasi, PHK. Ini PHK ya sering ya juga terjadi ya. Kalau udah PHK, apalagi waktu COVID kemarin ya, ini juga menimbulkan masalah yang cukup besar ya, karena PHK-nya banyak. Terus mungkin ada masalah membina hubungan dengan buruh. Kalau misal keputusan-keputusannya kurang baik, itu juga kadang menimbulkan masalah juga. Nah, ini terkait mengapa seseorang itu di PHK. Bisa jadi karena usia. Kalau udah agak tua, udah kurang produktif itu kan ya. Biasanya perusahaan membutuhkan yang cek-cek, yang cepat gitu. Mungkin bisa di PHK karena usia atau mungkin mengundurkan diri. Ini berkaitan juga tidak cakap menjalankan pekerjaan karena sakit, mungkin banyak izin atau habis jatuh gitu ya. Masa kontrak kerja habis, meninggal dunia, lalu menjalani pidana penjara dan juga melakukan kesalahan tertentu. Jadi PHK ini sering terjadi ya di sebuah perusahaan karena ya mau nggak mau kalau memang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan atau tidak sesuai dengan targetnya bisa di PHK. Nah, ini untuk penjelasan yang tadi ya, untuk yang ini ini penjabaran dari sini tadi, fungsi-fungsi dalam PSDM, ini penjelasannya tadi. Penjelasan dari yang awal tadi.
Pertama tadi untuk analisis jabatan, yaitu mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan. Nah, jadi ini kalau di organisasi itu analisis tugas, jadi tupoksi itu tugas pokok dan fungsi dari kegiatan dari apa setiap job desknya masing-masing itu kalau di perusahaan analisis jabatan, misalkan manajer eh, analisisnya apa, tugasnya seperti apa, itu juga perlu dianalisis dulu sebelum merekrut orang. Lalu karyawan di produksi, tugasnya apa? Karyawan di pemasaran, tugasnya seperti apa? Nah, selanjutnya kalau sudah, berarti merencanakan sumber daya manusia. Misalkan tadi bagian manajer, tugasnya mengkoordinasi staf-staf di bawahnya. Lalu bagaimana merencanakan mereka? Kira-kira butuh berapa manajer, butuh berapa staf, sesuai dengan analisis jabatan yang di atas tadi. Setelah itu pengadaan karyawan. Jadi mencari karyawan biasanya membuka info lowongan pekerjaan gitu ya. Bisa dari internal, yaitu dalam organisasi itu sendiri, mungkin dari ini ya tadi pindah jabatan tadi, atau eksternal. Jadi diiklankan lowongan pekerjaan, atau di institusi pendidikan, atau dari bursa tenaga kerja. Nah, ini kan masih pengadaan karyawan. Habis itu, nih, kompensasi. Untuk kompensasi juga fungsinya. Kompensasi ini biasanya ada upah atau gaji, tunjangan perumahan, kesehatan, hari tua, insentif, premi. Ini sesuai dengan perusahaan masing-masing. Ada BPJS, itu juga kan, kesehatan ini. Semakin banyak insentif, biasanya semakin menarik. Lalu juga fungsinya untuk perencanaan karir. Jadi biasanya kan dalam perusahaan itu juga direncanakan ya kita sendiri pun juga perlu merencanakan misalkan tahun ini kedudukannya sebagai staff, target 2 tahun yang akan datang mungkin jadi atasan, jadi manajer, jadi leader dan sebagainya. Lalu keselamatan dan kesehatan. Ini juga penting dipikirkan karena berkaitan dengan kondisi fisik dan mental karyawan terkait dengan lingkungan kerjanya. Nah, ini yang terakhir itu tentang PHK. PHK ini sudah sebenarnya sudah tadi ya dijelaskan yang depan tadi. Ini kebijakan perusahaan untuk memberhentikan karyawan. Alasannya sesuai yang tadi ya, pensiun, atau pengunduran diri, melakukan kesalahan, meninggal dunia dan juga pensiun dini. Nah, mungkin ini ya untuk penjelasan mengenai PSDM, pengelolaan sumber daya manusia. Mungkin dari teman-teman yang lebih berpengalaman, pernah bekerja langsung ya di perusahaan atau mungkin organisasi, itu ada pengalaman tertentu boleh diceritakan ya. Ada mau cerita lagi atau pertanyaan silakan. Silakan. Mbak Vina, Mas Takwin, Mbak Alia, saya persilahkan. Eh, eh, mau bertanya Ibu, Ya, silakan. ini untuk keselamatan dan kesehatan Hmm? untuk para pekerja misalnya pekerja yang bekerja keras seperti Hmm? jalan tol bangunan kayak gitu Ibu kan itu kan sering terjadi kecelakaan Hmm. untuk para pegawai itu di apa ganti rugi nggak perusahaan itu atau gimana gitu. Nah, mungkin ada yang mau menjawab pertanyaannya Mas Takwin, Mbak Alia, Mbak Vina, biar ada diskusi ya. Silakan kalau ada yang ingin menjawab.
Nah, biasanya kan kalau bekerja berat itu sering ya resiko kerjanya tinggi, jatuh gitu. Kira-kira diganti rugi apa enggak gitu kan ya tanya kan. Coba mungkin yang akan bercerita pengalamannya atau pernah tahu tetangganya atau gimana. Ada nggak yang mau bercerita? Izin menjawab ya, Bu. Ya, silakan. Eh, Kalau menurut saya di awal pegawainya kerja itu tentunya ada seperti surat perjanjian gitu ya Bu nanti tentang Mm-mm. pekerjaannya, terus resiko-resikonya dan pasti juga di awal juga ya itu tadi dikasih tahu tentang resikonya dan pastinya ada tergantung dengan isi perjanjiannya mungkin nanti ada Hmm? asuransi kecelakaan kerja atau bagaimana gitu Bu. Kembali lagi ke perusahaannya juga. Ya, ya betul Mbak. Jadi emang ya gitu ya, masing-masing perusahaan tentu punya regulasi sendiri ya terkait hal ini. Tapi tentunya mereka itu kan ya pasti memikirkan pengelolaan sumber daya yang terbaik. Jadi ya pasti ya kalau membangun sesuatu resiko ya. Bukan hanya bangunan, bahkan yang pekerjaan biasa aja itu juga resiko. Misalkan di perjalanan jatuh gitu kan juga resiko. Nah, ini juga ada kemarin tetangga saya yang jatuh waktu mau berangkat kerja gitu ya. Jadi memang mau berangkat kerja. Nah, jadi kalau pengalaman dari tetangga saya itu diberi ganti rugi dari asuransi gitu. Ya, nggak tahu ya saya nominalnya berapa, tapi pastinya itu kan sudah dibicarakan di awal. Di awal juga sudah dijelaskan, misalkan terjadi kecelakaan kerja atau mungkin kematian, itu kan ada perjanjiannya ya. Kalau biasanya di perusahaan besar kan juga pasti ada BPJS ketenagakerjaan, itu kan ya emang tujuannya ya untuk membantu seperti asuransi tadi, untuk membantu mereka yang eh, ada kecelakaan kerja gitu. Dan juga ada biaya kompensasi biasanya. Ya kan pasti ya punya BPJS itu kayaknya wajib ya sekarang. Kayak di pegawai atau di pekerja itu juga wajib ada BPJS yang kesehatan, ada yang BPJS ketenagakerjaan. Itu kan memang tujuannya untuk membantu ketika ada sesuatu hal yang terjadi. Atau yang di asuransi yang lain itu ada tergantung dari perusahaannya masing-masing itu kerjasamanya di mana. Saya rasa begitu Mas Takwin. Baik, Bu. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Enggak. Udah, Ibu. Tadi Sudah? Ya, untuk yang belum mengumpulkan UTS, Mbak Alia belum ya? Belum kayaknya ya. Nggih, belum. Mbak Alia sama Mas Fauzan belum. Mbak Tina sama Mas Takwin sudah. Silahkan ya, bisa dikumpulkan. Saya tunggu. Untuk Mas Fauzan ini, Mas Fauzan masih aktif perkuliahan atau tidak? Masih ya? Lalu ini, kemarin saya dihubungi sama Bu Widi yang bagian keuangan. Ini dari teman-teman udah melakukan pembayaran atau belum? sudah, Ibu. Sudah. Ya kemarin saya dihubungi katanya ada yang belum gitu. Tapi ya silakan nanti langsung koordinasi ke Bu Widi ya. Maksudnya ya konfirmasi mungkin kalau belum ada biaya atau ada kendala apa bisa langsung ke Bu Widi gitu maksud saya ya. Kalau misal dihubungi itu silakan dibalas biar tahu konfirmasinya seperti apa gitu. Biar nggak menebak-nebak. Nanti kan kalau nggak dibalas eh, berasumsi ini masih kuliah atau tidak gitu kan bertanya-tanya gitu loh. Sudah ya, kalau sudah ini saya stop dulu.